Pemberantasan korupsi menurut saya lebih banyak menyasar orang-orang yang apes saja ya. Apes itu artinya penegakan hukum korupsi itu tidak sungguh-sungguh mempunyai peta jalan yang jelas, tetapi lebih banyak yang tertangkap duluan itu yang apes, yang lain lari serabutan, lalu saling tolong-menolong, saling melindungi dan saling menghambat. Sudah seburuk itu memang situasi penegakan hukum di negara kita sampai hari ini dan selalu bermunculan. Oleh sebab itu ketika kita dulu mau pemilu kan semua mengkampanyekan ini, tapi sampai sekarang entah di DPR, entah di pemerintah, saya kira memang masih jauh dari harapan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu. Jadi mungkin kata kuncinya apes gitu loh. Itu yang ketangkap sekarang hanya apes saja. Satu, karena sudah kehilangan backing. Iya toh. Yang kedua, tidak punya lagi uang. Sehingga sesudah dikeluarkan uang itu tuh akhirnya ditangkap juga gitu. Dan mungkin kita belum tahu kemana sebenarnya kebijakan yang tegas ini akan menampakkan dirinya nanti secara efektif. Kalau sekarang seperti kita semua tahu ya, aturannya sih selalu bagus, instruksinya selalu bagus, arahannya kepada bawahan selalu bagus, tapi tidak pernah mengubah mental pejabat dan nampaknya tidak ada yang berani ya melakukan tindakan-tindakan tegas kalau sudah menyangkut orang tertentu. Itu aja yang sekarang kita lihat. Jadi kasus ini seperti semula sungguh-sungguh ya, dibuka gitu, ribut gitu, tapi tiba-tiba di tengah jalan mundur, nyangkut kemana-mana. Misalnya apa Pak? Misalnya kasus judol. Itu kan orang bertepuk tangan, hebat tuh Menteri, hebat tuh DPR akan mengungkap. Muncul 23 tersangka Pak, betul. Iya, 23 tersangka. Kemudian orang juga secara logika hukum dan logika sosial dan logika politik sudah menyebut nama-nama pejabat yang harus diperiksa bahkan ditersangkakan adalah ini menurut logika hukum ya. Bukan menurut penegak hukum. Menurut logika hukum yang umum saja yang harus ditersangkakan si A, si B, si D. Hasil pemeriksaan di aparat penegak hukum itu tidak steril juga. Pasti ada yang bocor seperti halnya sidang kabinet. Ya, kalau menurut saya iya harus dipanggil. Bahkan kalau melihat keterangan-keterangan yang terbuka saja, ya harus tersangka dong. Karena orang yang sekarang ditangkap sebagai tersangka itu, dia mengaku diangkat oleh itu. Dan yang mengangkat, Pak Menteri mengatakan, saya tidak tahu kalau dia tidak ahli itu. Dia mengaku pinter ahli IT, ya saya angkat katanya. Loh masa cara begitu ngangkat pegawai? Kan mesti ada seleksi, ada pengecekan apa dia ahli atau tidak. Sesudah dia salah, lalu saya tidak tahu kalau dia tidak ahli. Kenapa ngangkat dia? Kan ada sistem penjenjangan ya. Memang ada sistem rekrutmen terbuka di pemerintah itu. Kalau ada orang-orang ahli dari luar tuh masuk, tapi ahli betul gitu, bukan tidak diketahui. Kalau tidak dari dalam ada meritokrasi kan, yang dari dalam naik gitu. Lalu diseleksi, sehingga ada ukuran-ukuran. Ini tidak ada ukurannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban dan sampai sekali. Sampai sekarang udah mulai hilang kasusnya kan? Sudah hilang kasusnya. Itu kasus di Komdigi.